Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kampus dimanapun berada. Kembali kita bersua bersama UMB TV di obrolan santai. Saat ini saya bersama salah satu alumni dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang ini gagah nih, gagah perkasa. Sesuai namanya kayaknya Getar ya. Getar Saputra, Mas. Getar Saputra. Beliau ini adalah salah satu alumni dari program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Boleh ngobrol-ngobrol nih, Mas. Siap. Getar ini alumni tahun berapa nih? 2019, Mas. 2019 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Iya. Dulu memilih Prodi KP ini karena apa itu? Memang mungkin karena dari Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 4. Ya. Terus memang mau ngelanjutin di Muhammadiyah lagi, memang jurusan agama. Jurusan agama. Ya, terus belajar untuk lebih mengenal diri. Jadi banyak masuk ke organisasi Muhammadiyah kan banyak. Oke. Hanya memilih di UMB dan ambil ke komunikasi. Dan kabar-kabarnya ada beasiswa di KP itu ya? Benar. Dan kita dapat beasiswa waktu itu. Jadi kabar-kabarnya itu 70% ya. Sangat ekonomis ya. Benar. Jadi Sangat buat beruntung, yang secara ekonomi mungkin kurang mampu, KP menjadi salah satu rujukan. Benar, Mas. Tapi harus punya basic keagamaan gitu. Keagamaan. Iya. Oke, Mas Getar, saat ini aktivitasnya apa nih, Mas Getar? Sekarang saya kerja di Kalimantan, Mas. Di bagian apa itu? Saya posisi sebagai HRD di perusahaan tersebut. Perusahaan bergerak di bidang apa perusahaannya? Perusahaan kita bergerak di bidang elektrikal dan mekanikal, Mas. Elektrikal dan mekanikal. Benar ya. Oke. Dan waktu kuliah ngambil jurusan KPI. Oke. Kita kulik dulu. Selama kuliah itu kan aktif juga di berbagai organisasi ya? Benar, aktif, Mas. Aktif apa aja? Kalau basic benar-benar yang benar-benar aktif itu di Tapak Suci. Tapak Suci ya? Ya, kita ngurus Tapak Suci dan juga jadi pengurus jadi UKM di sini. Di samping itu saya juga aktif di IMM dan BEM. IMM dan BEM. Dan juga ada juga seperti Kokam dan lain-lain. Oke. Dan hari ini masih aktif sebagai atlet? Masih. Dan kebetulan ini akhir bulan saya tanding, Mas. Tanding? Tingkat provinsi di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Iya. mewakili provinsi Kalimantan Timur sekarang ya? Benar. Tahun lalu saya berangkat prapon itu mewakili Kaltim. Kaltim ya? Iya. Itu persisnya di kota apa itu? Saya di Kota Balikpapan. Kota Balikpapan. Dekat IKN, Mas. Oh, dekat IKN ya. Luar biasa. Oke. Dekat sama. Ngambil KPI, aktif di kegiatan ortom lebih ke Tapak Suci ya. Iya. Jadi kan agak gimana ya? Aktif sebagai di kampus sebagai akademisi, sebagai orang yang berpikir akademis, lalu kemudian aktivitasnya fisik di Tapak Suci. Hari ini masuk ke dunia kerja sebagai HRD. Nah, ini gimana korelasinya nih, Mas Getar? Iya, sebenarnya itu nggak sengaja sebenarnya, Mas. Jadi saya awal masuk itu ada dua pilihan di proyek itu. Pertama itu jabatannya sebagai safety, ya, menjaga keselamatan para pekerja. Atau yang kedua itu administrasi. Nah, saya kalau dilihat secara basic saya mungkin masuk di administrasi. Ya. Jadi saya ambil administrasi sebelum sampai jadi HRD seperti sekarang. Itu yang didapat selama kuliah itu kan, kalau mungkin orang bilang KP itu kan mungkin lebih banyak ke soal agama, soal jurnalistik. Ya. Ternyata relevan nggak dengan dunia kerja yang saat ini? Sebenarnya dunia kerja saya itu, Mas, itu sangat masuk. Jadi kita bekal agama ada, masuk di dunia project, karena mau ngomong ini di media, project itu banyak mafia, Mas. Betul. Jadi dengan adanya orang-orang seperti kita ini, kita punya ketegasan, kan kita yang mengelola manajemen. Ya, di situ kita bisa kasih ketegasan kepada semua pekerja, yang dimana semua pekerja di situ. Ini banyak terjadi di kami yang mencuri lah, gitu ya. Terus ada yang menyelewengkan dana dan segala macam. Artinya bekal ilmu agama ini dapat di KP itu sangat bisa saya terapkan di sini. Iya, bisa diterapkan. Bisa diterapkan di sini dan saya ketatkan di sini. Oke. Yang lain berhubungan dengan misalnya komunikasi dan segala macamnya. Itu sangat penting karena kenapa kita ini sebagai manajemen selalu memberikan arahan terus terhadap karyawan. Nah di situ
kita sangat membutuhkan komunikasi yang baik agar karyawan itu jelas paham dengan apa yang kita sampaikan. Oke. Ada orang bilang bahwa kadang kita bekerja di satu instansi itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang kita dapatkan di kampus gitu. Dan mungkin Mas Getar hari ini juga kalau dari sisi KPI-nya mungkin itu dari sisi agama yang bisa tetap dipertahankan. Tapi mungkin apa yang bisa Mas Getar sampaikan ke teman-teman bahwa pada saat kita kuliah itu pasti mengambil ilmu dan itu pasti bisa diterapkan di dunia kerja. Itu mungkin sudah apa Mas Getar? Sekarang sebagai contoh yang saya terapkan Mas, ini karena belajar di KPI, banyak belajar agama dan ada juga kayak masuk TV dulu kan, masuk TV kita belajar broadcasting dan segala macam. Nah untuk yang agamanya sendiri Mas bisa diterapkan di dunia kerja ini. Meskipun saya kerjanya di proyek, bagian elektrikal, tapi bisa diterapkan. Ya contoh kita dengan basic agama ini, semua karyawan, sama teman-teman rekan kerja itu yang kurang paham selama ini mengenai keagamaan, contoh sholat, kita persilakan sholat. Waktu jamnya istirahat sholat, kita persilakan karyawan sholat. Bahkan kita juga himbau untuk mereka melakukan ibadah begitu. Oke, jadi artinya kan apa itu yang didapat di kampus kemudian diterapkan di dunia kerja gitu. Iya, contoh juga ada di bulan puasa misal. Perusahaan itu tidak mengerti karena bukan perusahaan kita Indonesia kan, langsung dari Korea. Nah, jadi mereka tidak terlalu mengerti, terlalu paham ketika berpuasa itu bahwasanya karyawan ini seharusnya banyak istirahat, seharusnya. Dan kami ambil keputusan di situ kita kurangin jamnya. Biasanya kerja 10 jam jadi 7 jam. Sehingga karyawannya masih tetap bisa berpuasa. Dan itu tetap produktif ya? Tetap produktif. Artinya kemampuan apa yang kita dapatkan di kampus dengan pemahaman keagamaan bisa diterapkan di dunia kerja, lalu kemudian disinkronkan. Walaupun mungkin perusahaan punya aturan yang cukup ketat, tapi produktivitas tetap walaupun ada pengurangan jam kerja. Itu luar biasa tuh Mas Getar. Nah, kalau bicara soal aktivitas di kampus dulu kan aktif juga di Tapak Suci. Ini sampai hari ini gimana nih? Masih aktif? Masih tetap ya? Masih tetap. Dan bahkan saya masih jadi atlet sekarang. Iya. Mewakili, ini saya bakal tanding akhir bulan tanggal 29, 30 dan 31 Sekaltim, Kalimantan Timur, mewakili Kota Balikpapan. Mas Getar, apa yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman itu mungkin dari adik-adik di prodi ataupun anak-anak SMA lah, adik-adik kita di SMA ketika mereka mengambil jurusan itu seperti apa pada saat kuliah? Baik, jadi mungkin pertama dari anak-anak SMA dulu. Jadi sebenarnya pilihan untuk kuliah itu menyesuaikan dengan kemampuan gitu kan. Tapi harapan saya sebenarnya bekal agama itu juga sangat penting. Jadi tanpa ada bekal agama itu untuk dunia kerja nanti malah amburadul Mas. Mungkin cari yang sembarang begitu kan. Sekarang kan banyak ini di kota-kota besar tuh banyak tempat-tempat yang tidak bagus untuk kita masukin untuk bekerja begitu kan. Sampai ada yang keluar negeri begitu. Nah, jadi dengan adanya pemahaman agama, kita tidak risih dan tidak risau bahwasanya rezeki itu datang dari Allah ya Mas. Iya, betul sekali. Nah, jadi untuk bekerja itu ya jalanin dengan porsi kita masing-masing. Ya mudah-mudahan dengan ada keyakinan di bidang agama, Allah itu ya maha baik dan maha pemberi gitu kan. Jadi artinya passionnya dicari, kemudian disesuaikan, lalu kemudian pilih jurusan yang tepat. Efektivitas jurusan yang kita ambil nanti kemudian berimplikasi pada dunia kerja itu sangat tergantung pada karakter pribadi gitu. Harapannya terhadap Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini seperti apa Mas Getar? Harapan saya Universitas Muhammadiyah Bengkulu maju terus, makin sukses. Ini saya juga datang hari ini Mas. Ini saya kembali kuliah lagi rencana ini. Begitu. Ya, tadi saya sudah daftar di PMD untuk ambil S2. Jadi jurusan apa yang diambil? Manajemen Mas. Manajemen ya. Kebetulan bisa online ya? Kebetulan bisa online. Makanya lebih mudah sepertinya kayak kuliah di S2 dan harapan saya untuk Muhammadiyah semoga selalu sukses. Makin sukses mungkin ke depan lagi.
dan mahasiswa-mahasiswa juga lebih giat lagi untuk belajar atau ikut organisasi. Karena belajar saja tanpa didukung organisasi juga kayaknya pengalamannya kurang gitu, Mas. Betul ya. Kayaknya lebih bagus masuk orto mana kah, UKM mana kah, begitu kan. Ikut BEM, BMM, Kapak Suci lah perlu kan, Mas. Jadi artinya kan kita itu kuliah sambil juga beraktivitas di organisasi dan itu sesuai dengan passion kita. Benar. Oke. Ini yang bisa kesan apa sih yang sebenarnya yang tidak bisa dilupakan ini, Mas Gentar, selama kuliah di UMB, dan itu bisa menjadi sampai hari ini akan terbayang-bayang dan terus akan jadi kenangan itu? Kalau untuk kesan pribadi ya, jadi saya dulu karena kurang pemahaman bidang agama, makanya ambil kuliah agama. Jadi pernah suatu saat itu setelah sholat subuh, saya dulu di Jazirah, Mas. Jadi di Jazirah, pernah belajar juga di Jazirah. Jadi setelah sholat subuh kita bareng sama teman, ada senior juga. Karena tidak paham tadi, Mas, jadi saya sholat sunnah, Mas. Sholat sunnah setelah subuh. Jadi senior tadi nungguin. Saya pikir kenapa ya kakak ini nungguin saya gitu kan. Nah terus setelah saya salam, beliau datangin saya. Terus menjelaskan dengan pelan, dengan lembut beliau menjelaskan. Saya masih ingat sampai sekarang. Beliau bilang sebenarnya tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Saya di situ tersentak saya kan, tersentak dan sempat saya menangis itu setelah dinasehatin. Oh ternyata begini agama gitu. Jadi saya lebih dari situ kesan itu tadi. Kedepannya saya belajar terus agama. Tapi untuk kebanyakan itu belajar agama saya emang untuk diri sendiri dulu gitu. Saya belum bisa menerapkan untuk mengajarin yang lain-lain begitu, Mas. Itu yang paling berkesan bagi saya. Jadi artinya ada satu pemahaman yang bisa didapat dari proses, mungkin ada kesalahan yang kita lakukan begitu, Mas Gentar ya. Sahabat kampus, itu tadi obrolan kita dengan salah satu alumni Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, yang hari ini menjadi HRD dari salah satu perusahaan berkantor pusatnya di mana kantor? Di Jakarta. Dan artinya Prodi KPI berhasil melahirkan salah satu alumni yang saat ini bekerja di sebuah perusahaan yang besar yang ada di Kalimantan Timur Kalimantan Timur. Sekarang di Pertamina. Sekarang di Pertamina, bergerak di bidang Pertamina dan gas. Dan ini menjadi satu bukti bahwa proses perkuliahan di kampus apapun jurusannya itu ternyata akan berkorelasi dengan dunia kerja. Dan satu kata yang mungkin dari Mas Gentar tadi adalah terus belajar dan belajar. Itu yang bisa saya tangkap. Manjana wajadah. Artinya kalau yang tidak bisa dilupakan tadi kesalahan, ternyata justru itu menjadi pemicu untuk terus belajar. Sekali lagi Mas Gentar, sukses selalu dan sukses juga untuk kita semua, dan sukses juga untuk Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Insya Allah UMB akan menjadi universitas dengan akreditasi unggul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.